Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di akhir pekan minggu ini 9 Oktober 2021. Dalam renungan kita bertajuk Pakailah Waktu Sebaik-baiknya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita di akhir pekan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan, di hari ini, di akhir pekan ini, kami mau belajar firman-Mu supaya kami bisa memakai waktu kami sebaik-baiknya. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, di renungan kita akhir pekan bertajuk Pakai Waktu Sebaik-baiknya. Teks bacaan diambil dari Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16, demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudaraku, waktu amat sangat berharga dalam hidup manusia. Waktu terus berjalan dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya. Waktu tidak menunggu kita bekerja, tetapi waktu akan berlalu. Waktu akan sia-sia terbuang ketika begitu saja kita tidak mempergunakannya. Jika dipakai dengan baik, maka hasilnya pun baik. Dan sejarah mencatatnya. Saudara-saudaraku sekalian, waktu itu konsisten. Dia tidak pernah lambat atau lebih cepat. Hitungannya pasti. Detik, menit, jam, minggu, bulan, dan tahun. Waktu diberi kepada semua orang dengan peluang yang sama. Yang sama-sama dan berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya. Karena itu, bagaimana sekarang setiap orang dapat memakai waktu, mengelola waktu yang tersedia dengan baik, sehingga menghasilkan yang berguna. Saudara-saudara, iman berkaitan dengan waktu. Saya ulangi, iman berkaitan dengan waktu. Masa lalu sering dilukiskan dengan masa kelam. Sebelum mengenal Yesus, masa kini diajak untuk menjawab tantangan dan apa yang harus dilakukan dalam hidup, sedangkan masa depan adalah pengharapan, di mana orang percaya mewarisi janji Allah, yaitu hidup yang kekal yang dipersiapkan Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudaraku, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya harus memakai waktu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini jahat. Mempergunakan waktu berarti menghasilkan sesuatu. Ibarat seorang pedagang, dia akan mengetahui apa yang ada di pasar, dan alangkah sia-sianya jika seorang saudagar menyediakan barang dagangannya tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya, menjual jas hujan di musim panas atau sebaliknya. Saudara-saudara, mempergunakan waktu berkaitan dengan etos kerja dan produktivitas. Seorang pekerja bangunan dapat memasang keramik misalnya 10 meter dalam 1 jam kerja. Namun
ada yang kurang, dan ada yang lebih. Siapa yang lebih produktif? Tentu orang yang hasilnya lebih maksimal. Karena itu, pergunakanlah waktu. Sebab itulah pesan yang berharga bagi orang yang produktif dalam hidupnya. Mengapa Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini jahat? Hari ini jahat karena bisa saja berupa tantangan, derita, dan penganiayaan. Semuanya itu bisa mempengaruhi orang agar tidak setia, agar tidak dapat bertahan. Hari ini jahat dan bisa saja mendengarkan banyak godaan. Kenapa? Karena dunia ini menawarkan kenikmatan, tetapi kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang mematikan. Dunia ini terlalu nikmat untuk dinikmati. Saat manusia mengejarnya, justru semua kenikmatan dunia membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Nah, renungan kita hari ini di akhir pekan mengajak kita untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jika orang Inggris memakai istilah time is money, waktu adalah uang. Berarti ungkapan itu bahwa kita harus produktif. Demikian juga jika ada ungkapan yang mengatakan, don't wait until tomorrow. What can you do today? Jangan tunda sampai esok apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Ungkapan ini mau meyakinkan bahwa orang percaya kita harus produktif, menghasilkan buah yang baik dalam setiap waktu yang tersedia. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk memperlambat, apalagi tidak menaburkan kebaikan, maka semakin sia-sia. Tetapi ketika kita memakai banyak waktu untuk menaburkan kebaikan, maka semakin banyak kebaikan yang bertumbuh dan berkuranglah kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak menaburkan kebaikan, maka si jahat akan mempergunakan waktu untuk menaburkan kejahatan. Jangan sia-siakan waktu. Jadilah yang produktif, menghasilkan buah yang baik, yang harum, yang berkenan bagi Tuhan. Waktu itu adalah anugerah. Teruslah berkarya. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Inilah kesempatan kami ya Tuhan di akhir pekan ini. Kami akan pakai waktu kami sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami di akhir pekan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat.